Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Channel. Jangan lupa jangan bosan-bosan like, subscribe, dan share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Dan selalu hidupkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Yudi Channel. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian sehat, semoga kalian tetap bisa beraktivitas seperti biasanya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi vektor subbab yaitu proyeksi ortogonal. Nah, Nana, ada yang tahu mungkin apa itu proyeksi, apa itu ortogonal? Kalau proyeksi itu dulu di SMP kan sudah diajari proyeksi itu adalah apa, Nana? Bayangan. Kalau ortogonal itu tegak lurus. Baik, kita lihat di sini ada vektor proyeksi B pada A. Nah, di sini misalkan adalah sebuah vektor B ya, kemudian ini adalah vektor A. Kita lihat di sini bagaimana kita mencari proyeksi vektor B pada A. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan tadi, proyeksi itu berarti bayangan. Berarti bayangan B terhadap A. Berarti bagaimana? Nah, kita tarik garis ya ke vektor A hingga anak-anak saling tegak lurus. Nah, ini kita tarik ke sini, nggak mungkin kita tarik ke sini karena ini tegak lurus kalau sini. Nah, ini tarik lurus ke bawah hingga tegak lurus 180 derajat hingga di sini adalah ya ini. Di manakah Pak proyeksi ortogonalnya B pada A? Kita lihat kalau sudah tegak lurus seperti ini, maka proyeksinya nah yang ini sini. Ini adalah proyeksi B pada A. Begitu anak-anak ya. Nah, sekarang kebalikannya bagaimana? Nah, misalkan di sini ada sebuah proyeksi A pada B, kebalikannya. Kalau tadi B pada A, ini misalkan ini adalah sebuah vektor B, kemudian ini adalah vektor A. Nah, bagaimana? Nah, berarti bayangan A terhadap B. Ini A-nya kan di sini, berarti bayangnya nggak mungkin kan ke sini. Berarti kita harus mencari garis yang saling tegak lurus. Berarti kita tarik ya, B ini kita perpanjang ya. Nah, kita tarik ke sini anak-anak, perpanjang. Kemudian kita tarik dari vektor A terhadap B. Setelah kita perpanjang, nah ini sudah tegak lurus sehingga nah di sini anak-anak ya, mana proyeksinya Pak? Nah, inilah proyeksi A pada B. Beda dengan tadi, proyeksi B pada A di sini posisi. Nah, ini kebalikan di sini. Ya. Baik, kita ambil contoh. Kita simak ada sebuah gambar di sini, ada sebuah trapesium. Ya, kita coba menjawab beberapa hal di sini. Trapesium A, B, C, D, E, F. Kita lihat pertanyaan yang pertama, proyeksi vektor AD pada AB. A vektor DE, B vektor AD, C vektor DF, D vektor DC anak-anak. Kemudian E-nya adalah vektor AE. Kita lihat AD, kita tarik garis. Ini di sini vektor AD ya, di sini ya. Terhadap atau pada AB. AB-nya kan di sini. Berarti dari AD ini kita tarik garis ya, tegak lurus terhadap AB kan? Nah, berarti sudah tegak lurus, berarti proyeksinya yang mana? Nah, di sini kan? Berarti jawabannya adalah A. E. Mudah saja. Baik, soal nomor 2 kita lihat di sini, proyeksi vektor AC pada AB. Vektor AC pada AB. AC kita lihat di sini vektor AC pada AB juga. Berarti kita tarik dari C ini ke bawah ya, hingga tegak lurus terhadap AB. Maka proyeksinya berarti yang mana? A CF, B FB, C DF, D DC, kemudian E AF. Berarti dari sini kan vektor AC terhadap atau pada AB. Berarti
Berarti bayangan di sini, berarti proyeksinya sini kan. Jadi sudah jelas proyeksi itu adalah bayangannya anak-anak. Ortogonal itu tegak. Berarti jawabannya adalah EAF. Oke, mudah saja anak-anak. Kita lanjutkan sekarang. Ya. Ya, kita mencari panjang proyeksi dan proyeksi skala. Ini misalkan vektor A, ya, kemudian ini adalah vektor B. Ini sudut alfanya. Kemudian ini adalah garis yang tegak lurus atau bayangan dari A terhadap B. Ya. Kemudian ini sudah tegak lurus. Nah, ini adalah proyeksinya. Nah, kita coba mencari vektor C atau proyeksinya ini ya. Proyeksi ya. Maka Anda ingat anak-anak, C ini adalah berarti tadi apa? Proyeksi A pada B ya kan? Sehingga kalau kita menggunakan rumus trigonometri berarti apa? Anda ingat kalau sudutnya di sini kosinus itu berarti kan samping miring atau bawah miring kan? Berarti panjang vektor C ya dibagi panjang atau hipotenusanya kan? Panjang vektor A. Sinusnya ya, kosinus sudut alfanya. Jika kalau kita kalikan silang ini kalikan ini, jika panjang vektor A kali kosinus alfa sama dengan panjang vektor C. Atau dibalik, panjang vektor C sama dengan panjang vektor A kali kosinus alfa. Nah, Anda ingat di sini kan sudah dulu Pak Imam ngajarin kosinus sudut alfa mencari sudut berdua vektor berarti apa? Vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B, sehingga kosinus alfanya kita ganti anak-anak. Kosinus alfanya kita ganti ini ya. Ya, jadi panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, ini sudah sama. Ini bisa kita hilangkan. Kemudian hasilnya adalah ya panjang vektor C sama dengan vektor A kali vektor B atau nilai mutlak dari ini ya. Ini panjang proyeksinya ya dibagi panjang vektor. Oke, kita coba latihan sekarang ya. Baik, kita lihat di sini ya. Oh, ini rumus-rumusnya dulu ya. Panjang proyeksi kita simpulkan vektor A pada B ya. Panjang, karena kata panjang berarti ada nilai mutlaknya ini. Vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor B. Kemudian proyeksi skalar A pada B, A pada B. Berarti Anda ingat kata ini A pada B-nya ini ya. Di B-nya ada di bawah sini. Ya. Kemudian kebalikannya, kalau panjang proyeksi B pada A, bedanya ini tadi B-nya ada di bawah, sekarang A-nya yang dibalik. Nah, itu saja, hanya membolak-balik saja posisi. Ya, kemudian panjang proyeksinya nilai mutlak dari vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A. Kemudian proyeksi skalar B pada A-nya, Anda ingat? Nah, kalau B pada A berarti panjang vektornya di bawah. Sudah saja ya. Kita coba latihan yang pertama. Ya. Nah, di sini ada vektor A, kemudian ini adalah ya vektor B. Ini kita cari ya, kita perpanjang. Ya, kemudian bagaimana mencari ini bayangannya? B pada A, tarik garis tegak lurus, kemudian ya sudah tegak lurus. Nah, ini proyeksinya. Ini yang ditanyakan di sini, tentukan proyeksi skalar ortogonal B pada A. Kemudian yang kedua atau B, panjang proyeksi B pada A. Nah, kita lihat anak-anak yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kita coba bahas ya. Vektor A bisa 40 dari mana Pak? Nah, ini kita coba dari pangkal sini ya.
ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya. Kemudian karena ini horizontal berarti X-nya 4, Y-nya 0 ya. Kemudian vektor B-nya negatif 2 dengan 4. Kita coba hitung. Ke kiri nih. 1, kalau bergerak kiri berarti negatif kan? Negatif 1, negatif 2. Betul? Kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kalau sudah ketemu, sudah tinggal kita masukkan proyeksi skalar ortogonal B pada A. Sudah kita masukkan sama dengan vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor. Sehingga kita substitusikan anak-anak 4 kali negatif 2 ini dengan elemen serta 4 kali negatif 2 ditambah 0 kali 4 dibagi panjang. Kalau kata-kata panjang berarti akar dari ini vektor A, karena ini B pada A ya, 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Sehingga anak-anak disederhanakan 4 kali negatif 2 negatif 8, 0 kali 4 adalah 0. Negatif 8 tambah 0 hasilnya negatif 8. Akar 4 kuadrat 16. Sudah tinggal sederhanakan akar 16 berarti 4. Negatif 8 dibagi 4 adalah oke, negatif 4. Itu sudah terjawab ya untuk nomor A-nya. Nah, sekarang B-nya mencari panjang. Nah, kalau sudah ketemu tadi proyeksi skalar ortogonal B pada A-nya sudah ketemu, tinggal kita mutlakan, masukkan ke nilai mutlak. Ya, negatif 2 substitusikan ke sini, berarti nilai mutlak dari negatif 2 adalah ya 2. Mudah saja. Ini soal penalaran matematik ya. Nah, sekarang kita lanjut latihan yang kedua. Kalau tadi dimensi 2, sekarang pada dimensi 3. Diketahui vektor A negatif 2, 1, dan 7. Kemudian vektor B-nya 2, negatif 1, dan 2. Yang ditanyakan tentukan proyeksi skalar ortogonal A pada B. Kalau tadi B pada A. Ya, sekarang kemudian yang B panjang proyeksi A pada B. Ya, kita coba bahas. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal A pada B. Ya, kita lihat anak-anak. Vektor A kali vektor B, berarti ya ini. Negatif 2 kali 2. Masukkan ke sini ya. Ditambah 1 dikali negatif 1 ya. Ditambah 7 kali 2 ya. Dibagi akar. Nah, B-nya panjang vektor B-nya berarti di akar. Berarti apa ini B-nya dikuadratkan ya, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hingga hasilnya ini negatif 4 tambah negatif 1 tambah 14 dibagi akar 4 tambah 1 tambah 4. Punya utang 4, utang lagi 1, utangnya 5. Bayar 14 dikembali 9 ya. Kemudian 4 tambah 1 tambah 4 akar 9. 9 adalah 3, 9 bagi 3 adalah 3. Mudah saja anak-anak ya. Kemudian yang pertanyaan ke B panjang proyeksi, sudah tinggal kita masukkan nilai mutlak. Nah, kan sudah ketemu tadi ya, masukkan ke sini. Di nilai mutlak dari 3 adalah 3. Mudah saja. Baik anak-anak, demikian dari saya Yudi Channel. Pesan-pesan like, subscribe, share materi-materi terbaru dari Yudi Channel ya, dan selalu tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Yudi Channel ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.